Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ayuta Suid dengan NIM 11S23015. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum PBO week yang ketiga dengan judul studi kasus Java dasar atau lanjutan. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan isi laporan saya terlebih dahulu. Nah, pada bagian pertama adalah informasi praktikum dan ringkasan pemahaman. Nah, di sini ada identitas, terus capaian dan ringkasan pemahaman, lalu ada foto praktikum yang bagian B. Lalu bagian B, penilaian observasi terhadap diri sendiri, terhadap rekan kerja, di mana rekan kerja saya, Gracia Lagan dan Rahel Depasari. Selanjutnya adalah laporan aktivitas praktikum. Nah, di sini kita disuruh untuk latihan membuat aplikasi to-do list. Nah, di mana bagian yang pertama kita disuruh untuk membuat name file, nama file, app class. Yang kedua, yang bagian B membuat model. Selanjutnya menentukan business logic, menentukan view, menampilkan to-do list, tes menampilkan to-do list, menambah to-do list, tes menambah to-do list, menghapus to-do list, tes menghapus to-do list, input data, view menampilkan to-do list, tes view menampilkan to-do list, view menambahkan to-do list, tes view menambah to-do list, view menghapus to-do list, tes view menghapus to-do list, dan yang terakhir tes result aplikasi. Nah, setelah itu kita disuruh untuk membuat sebuah tentang. Setelah itu kita diberikan studi kasus menambahkan fitur update pada aplikasi to-do list. Nah, untuk bagian ini saya terangkan tersendiri di Viscode. Nah, tujuan dari program ini untuk mengimplementasi program manajemen to-do list sederhana berbasis Java yang memungkinkan pengguna secara interaktif menambah, menghapus, dan mengubah item daftar dalam daftar to-do, sambil mencegah duplikasi yang menangani kesalahan input seperti posisi yang tidak valid. Program ini menggunakan array dengan kapasitas awal 10 item dan memperbesar kapasitasnya secara otomatis jika penuh, serta menggunakan validasi untuk memastikan setiap operasi berjalan dengan benar. Nah, sesuai dengan instruksi oleh TA yang di kelas, kita disuruh untuk menjelaskan dari bagian ini, change to-do list. Bagian kode change to-do list ini bertugas untuk mengubah item pada daftar to-do list di posisi tertentu dengan data baru. Nah, di sini ada position. Nah, di sini posisi atau nomor item yang diubah atau dari 1 sampai jumlah item yang ada. Nah, result di sini to-do baru yang akan menggantikan to-do yang ada di posisi tersebut. Nah, kita masuk kepada fungsi yang pada metode yang pertama. Nah, pada bagian ini mengecek apakah posisi yang dimasukkan oleh pengguna valid. Nah, karena array dimulai dari indeks 0, posisi min1 digunakan untuk memetakkan input pengguna ke indeks array. Jika posisi berbeda di luar batas array atau lebih besar dari panjang array atau kurang dari 1, maka program menampilkan pesan posisi tidak valid dan keluar dari metode. Nah, selanjutnya adalah pada bagian ini cetak apakah to-do list di posisi tersebut kosong. Jika pada posisi yang diberikan tidak ada to-do list alias 0,
maka program memberi tahu bahwa tidak ada to-do list yang dapat diubah dan keluar dari metode. Selanjutnya adalah metode ini jika to-do baru yang ingin ditambahkan sama persis dengan yang sudah ada di posisi tersebut, program akan langsung mengeset kembali to-do tersebut keluar dari metode. Meskipun secara teknis tidak ada perubahan. Langkah ini memastikan bahwa operasi tetap dijalankan tanpa memproses lebih lanjut. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini ini adalah pengecekan yang sama dengan sebelumnya. Tetapi kali ini tidak memperhatikan perbedaan huruf besar dan kecil. Jika to-do baru yang diinput oleh pengguna sudah sama dengan to-do yang ada, program hanya memberi pesan bahwa to-do tersebut sudah tersedia. Lalu keluar dari metode. Selanjutnya adalah tadi hanya sampai fungsi yang ini. Nah, ini cek apakah to-do yang baru sudah ada di posisi lain atau tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Nah, pada bagian ini memeriksa seluruh array model untuk melihat apakah to-do baru yang diinput sudah ada di posisi lain. Nah, jika ditemukan duplikat atau tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil, program memberitahu bahwa to-do tersebut sudah ada di posisi lain dan keluar dari metode. Nah, mungkin yang terakhir adalah bagian ini. Jika semua pengecekan sebelumnya lolos, tidak ada duplikat atau dan posisi valid, maka to-do pada posisi yang diberikan akan diganti dengan to-do baru. Nah, alur kerja singkatnya seperti ini. Cek apakah posisi valid, cek apakah ada to-do pada posisi tersebut, cek apakah to-do yang baru sama dengan yang lama atau tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Terus cek apakah to-do yang baru sudah ada di tempat lain. Selanjutnya jika semua valid, to-do pada posisi tersebut diganti dengan to-do yang baru. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan demo program ini. Nah, seperti biasa kita app underscore 11s2315 coba enter, kita panggil ya. Nah, di sini ada menu pilihan untuk menambah, menghapus, mengubah, dan keluar. Nah, di sini kita coba untuk memilih yang pertama itu mungkin tambah kali ya. Kita coba untuk menambah. Nah, di sini kita menambah belajar PBO. Nah, kita enter. Nah, di sini ada to-do list baru di mana to-do list tersebut belajar PBO. Nah, kita pilih satu lagi untuk menambah satu to-do list lagi. Nah, di sini kita isi belajar pathway. Kita enter. Nah, di sini sudah ada to-do list baru di mana belajar PBO dan belajar pathway. Nah, kita sekarang pilih yang bagian ketiga, menu yang ketiga untuk mengubah, pilih. Nah, nomor yang di sini ada tampilan nomor yang diubah. Nah, kita pilih nomor 2. Nah, kita buat to-do baru itu menjadi belajar Tes Pro. Belajar Tes Pro. Nah, kita enter.
Nah, sudah berubah. Nah, di sini kita pilih menu kedua untuk menghapus, kita hapus menu yang pertama. Nah, maka hanya akan ada belajar dashboard. Nah, kita mungkin itu saja untuk pencobaan dari demo ini. Sekarang kita memilih X untuk keluar. Nah, kita keluar dari kita keluar dari program tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari code ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.